Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Widya Safira dengan NIM 7311420098. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian politik dan strategi. Yang pertama, pengertian politik. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni politeia. Politeia berasal dari akar kata polis dan teia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri dalam suatu negara. Sedangkan teia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu dalam arti kepentingan umum atau politics, yang merupakan asas atau prinsip keadaan serta jalan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki, disertai dengan cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Yang kedua yaitu dalam arti kebijaksanaan atau polisi, penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha dan keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Jadi dapat disimpulkan bahwa politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi. Yang kedua yaitu pengertian strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yakni strategia, yang artinya adalah seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan atau the art of general. Di era modern sekarang ini, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi, ilmu teknik, olahraga, dan ilmu lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Putri Amelia dengan NIM 7311420103. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian nasional. Nasional berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu national. Akar katanya diambil dari kata nation, yang dalam bahasa Indonesia berarti bangsa. Dengan kata lain, nation merupakan sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan skala nasional yang merujuk pada bangsa dan negara. Pengertian politik dan strategi nasional. Politik nasional merupakan asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Dengan demikian, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam arti mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rinelia Berlianti, NIM saya 7311420167. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu tentang dasar penyusunan politik dan strategi nasional. Nah, dalam penyusunan politik dan strategi nasional ini tentunya harus menggunakan dasar pemikiran yang absah, legal, dan jelas, sehingga akan mencerminkan kepentingan nasional seluruh komponen bangsa Indonesia. Berikut ini adalah dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Yang pertama, proses penyusunan politik dan strategi nasional ini perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan pada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nasional, dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional. Karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Dan untuk dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional, poin 2 dan 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nur Farida
NIM 7311420165. Saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, yang kedua, proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mengacu pada nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sehingga akan menjadi pedoman, petunjuk, dan koridor bagi terselenggaranya semua program pembangunan nasional. Yang ketiga, proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mencerminkan jati diri, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lingkungan masyarakat Indonesia yang beradab dan adiluhung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Syukri Khadijah dengan NIM 7311420171 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi aspek pelaksanaan politik dan strategi nasional. Yang pertama adalah peranan masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, karena rakyat memiliki kontrol yang besar dalam jalannya politik dan strategi nasional. Ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah pola pikir masyarakat yang semakin terbuka dalam memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Lalu yang kedua adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam kegiatan kebangsaan dan kenegaraan. Yang ketiga, semakin meningkatnya kemampuan dalam menentukan pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir adalah masyarakat yang semakin kritis dan terbuka terhadap munculnya ide-ide baru. Nah, empat hal di atas tentu tetap harus mendapat dukungan dari pemerintah, supaya rakyat pun bisa semakin melek politik, semakin mengerti bagaimana itu politik, sehingga bisa mendukung berjalannya politik strategi nasional sesuai dengan harapan. Selanjutnya adalah geopolitik bangsa Indonesia, yaitu suatu politik yang tidak dapat lepas dari pengaruh kondisi dan letak geografis dari bumi yang menjadi wilayah hidupnya. Ada dua pengertiannya, bisa sebagai ilmu atau sebagai ideologi. Adapun sebagai ideologi, memiliki arti memberikan pengawasan objektif akan posisi kita, bangsa Indonesia, sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Lalu yang kedua, sebagai ideologi, memiliki arti hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Selanjutnya adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri memiliki arti bagaimana bangsa Indonesia memiliki cara pandang dan bagaimana bangsa Indonesia bersikap terhadap dirinya sendiri dan bentuk geografinya dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Segala unsur wawasan Nusantara itu mengutamakan persatuan seluruh wilayah dan sangat menghargai keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tujuannya untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, wawasan Nusantara ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada politik strategi nasional. Selanjutnya ada ideologi dan politik. Ideologi dan politik Indonesia bisa menjadi potensi yang terhimpun dalam pengertian kesatuan dan persatuan negara yang menjadi gambaran atas kepribadian bangsa, keyakinan atas kemampuan sendiri, dan juga kedaulatan untuk mencapai kemerdekaannya. Adapun fungsi dan tujuan dari ideologi politik Pancasila yaitu yang pertama adalah mendorong Indonesia untuk melakukan kerjasama regional dan membentuk serta mewujudkan Asia Tenggara yang lebih stabil. Dan yang kedua adalah mengusahakan terjalinnya kerjasama internasional dalam rangka memperjuangkan terhapusnya imperialisme atau penjajahan dan juga kolonialisme atau penguasaan wilayah. Jadi dalam lingkup yang lebih kecil, regional, dan juga lingkup yang lebih besar, internasional. Nah, hal ini tidak lepas dari pengabdian untuk kepentingan nasional, sehingga ideologi dan politik ini juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi berjalannya politik dan strategi nasional. Selanjutnya adalah pertahanan dan keamanan. Karena pertahanan dan keamanan yang baik itu akan menciptakan kesejahteraan dan juga kemakmuran bagi negara itu sendiri. Pertahanan dan keamanan yang baik bisa lebih menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional yang telah dibuat oleh sebuah negara. Jadi tujuan-tujuan nasional, tujuan pembangunan nasional yang sudah disusun, dirancang, itu bisa lebih mudah dicapainya jika pertahanan dan keamanannya stabil, keadaannya baik.
Nah, bagaimana kondisi pertahanan dan keamanan negara tentu akan menjadi faktor yang mempengaruhi politik strategi nasional. Selanjutnya adalah ekonomi. Indonesia sendiri terdiri dari begitu banyak pulau yang memiliki kekayaan yang unik. Masing-masing pulau memiliki kekayaan yang berbeda-beda dan unik-unik dan juga sangat banyak. Dan juga komposisi kependudukan di Indonesia itu sebenarnya bisa dinilai sebagai kekayaan tersendiri, sebagai faktor modal yang sangat berpengaruh dalam perekonomian negara kita. Jika pengelolaan kekayaan negaranya dilakukan dengan cara yang benar, cara yang tepat, ini tidak menutup kemungkinan kekuatan Indonesia ini akan bisa diperhitungkan di mata dunia dalam waktu yang tidak lama ini. Nah, kekuatan ekonomi ini akan sangat baik untuk terus dikembangkan potensinya karena hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi politik strategi nasional. Selanjutnya ada sosial budaya. Bangsa Indonesia sendiri terdiri dari begitu banyak suku bangsa, bahasa, agama, budaya, tradisi, dan juga yang lainnya. Dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi kita tetap satu, bangsa Indonesia yang beragam ini, yang memiliki keberagaman yang sangat banyak, itu bisa tetap bersatu menjadi satu bangsa Indonesia. Dari keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini membawa pengaruh tersendiri dalam politik strategi nasional. Jika keberagaman yang kita miliki itu disikapi dengan baik, ini bisa menjadi faktor timbulnya toleransi yang menjadikan kerukunan antar masyarakat di negara Indonesia. Jadi kita sesama warga, sesama rakyat Indonesia bisa rukun dan lebih bersatu. Tapi jika kita tidak bisa menyikapinya dengan baik, ini tidak menutup kemungkinan malah akan menjadi ancaman atau hambatan dalam pencapaian tujuan nasional, tujuan negara. Yang harusnya kita bersatu supaya segala tujuan negara bisa dicapai dengan mudah, tapi justru malah terhambat karena kita tidak bisa menyikapi keberagaman kita dengan baik. Yang terakhir adalah ancaman. Ancaman sendiri memiliki arti segala bentuk bahaya yang bisa mengancam, menghambat, ataupun memberi tantangan terhadap tercapainya sebuah tujuan negara, serta memberi dampak negatif terhadap kelangsungan hidup, integritas, dan identitas sebuah bangsa dan negara, seperti yang ada dalam contoh ancaman terhadap NKRI. Untuk kita bisa mencapai tujuan nasional yang sudah disusun, yang telah dirancang, telah dibuat, sebuah negara harus bisa mengatasi ancaman-ancaman yang ada. Bentuk ancaman seperti apa yang dihadapi oleh sebuah negara akan mempengaruhi seperti apa politik strategi nasional yang dimiliki oleh negara tersebut. Jika ancaman-ancamannya bisa kita atasi dengan baik, otomatis tujuan nasional bisa lebih mudah dicapai karena kita bisa menyikapi keadaannya, kita bisa mengerti kondisinya, bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita nggak bisa mengatasi ancaman itu, kita malah kalah sama ancaman itu, kita sendiri yang sulit untuk mencapai tujuan nasionalnya, karena semuanya terhambat, proses-prosesnya terhambat dalam pencapaian tujuan nasionalnya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ezra Novita Margareta Huta Barat. Saya dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aspek penyusunan politik dan strategi nasional bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi aspek penyusunan politik dan strategi nasional itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada perkembangan global, yang kedua ada perkembangan regional, yang ketiga ada perkembangan nasional, dan yang keempat ada perkembangan lokal. Pertama yang akan saya bahas di sini ialah perkembangan global. Perkembangan global penting untuk diperhatikan dalam penyusunan politik dan strategi nasional sebab melalui perkembangan global kita mengetahui perkembangan yang terjadi di dunia ini secara luas. Baik itu perkembangan teknologi, perkembangan setiap manusia di bumi ini, dan lain sebagainya. Selain itu, aspek-aspek yang meliputi isu-isu demokrasi, perkembangan hak asasi manusia, lingkungan hidup, terorisme, perdagangan bebas, pasar bebas, itu merupakan aspek-aspek yang penting diperhatikan dalam penyusunan politik dan strategi nasional. Kedua, itu ada perkembangan regional. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan strategis dalam skala regional itu tuh penting untuk diperhatikan. Seperti ada contoh kasus di mana beberapa tahun terakhir
ada peralihan kekuasaan ekonomi dunia dari barat, yaitu Amerika dan Eropa, ke Asia. Nah, hal itu ditandai dengan berkembangnya teknologi, semakin banyaknya muncul negara-negara industri baru di negara-negara Asia seperti Taiwan dan Korea, yang itu merupakan fenomena-fenomena yang kuat yang membawa bangsa Asia atau negara-negara di Asia ini berkembang perekonomiannya. Faktor ketiga yang akan saya bahas yaitu perkembangan nasional. Perkembangan nasional ini meliputi aspek Astagatra. Astagatra ini terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Yang pertama, Trigatra itu yaitu gatra geografi negara, kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk, dan Pancagatra itu gatra ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dan yang keempat ada perkembangan lokal. Penyusunan politik dan strategi nasional merupakan cerminan dinamika masyarakat tingkat lokal. Oleh karena itu, berkembangnya otonomi daerah, desentralisasi, dan nilai-nilai kearifan lokal harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan politik dan strategi nasional. Proses penyusunannya juga harus memperhatikan jati diri masyarakat Indonesia di tingkat lokal dengan memperhatikan sifat musyawarah mufakat bangsa Indonesia, dengan semangat toleransi bangsa Indonesia, dengan sifat gotong royong bangsa Indonesia, dan nilai-nilai kemasyarakatan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan politik dan strategi nasional bangsa Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Kumalasari. Saya akan menjelaskan mengenai proses penyusunan politik dan strategi nasional. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Ahmad Noval Waliyuddin. Langsung saja kita akan langsung membahas tentang proses penyusunan politik dan strategi nasional. Proses penyusunan politik dan strategi nasional terdiri dari 4 era, yaitu ada Orde Lama, Orde Baru, Transisi Reformasi, dan Orde Reformasi. Orde Lama dan Orde Baru akan dijelaskan oleh Hesti, sedangkan Transisi Reformasi dan Orde Reformasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Silahkan kepada Hesti untuk menjelaskan mengenai Orde Lama dan Orde Baru. Yang pertama adalah Orde Lama. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada masa Orde Lama dimulai dari pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas melalui UU Nomor 8 Tahun 1958. Tugas dari Depernas ialah untuk mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional yang berencana. Setelah dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, Depernas disempurnakan dengan penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1959. Dalam jangka waktu 1 tahun, Depernas berhasil menyusun naskah rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana 8 tahun, mulai dari 1961 hingga 1969. Pola pembangunan nasional semesta itu disampaikan oleh Depernas kepada Presiden pada tanggal 13 Agustus 1960. Kemudian, rancangan itu diteruskan kepada MPRS untuk mendapatkan pengesahan. Yang kedua adalah Orde Baru. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era Orde Baru didasarkan pada UUD 1945, khususnya pasal 3 sebelum diamandemen, di mana MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Wujud nyata politik dan strategi nasional pada saat itu adalah GBHN yang ditetapkan oleh MPR melalui TAP MPR yang kemudian diserahkan kepada Presiden untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Kemudian, pada masa Orde Baru telah disusun 7 repelita. Yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 319 Tahun 1968, Dasar Hukum Repelita 1 Tahun 1969 hingga 1973. Yang kedua, Ketetapan MPR Nomor 4/MPR/1973 tentang GBHN tahun 1973 hingga 1978, Dasar Hukum Repelita 2 tahun 1974 atau 1975 hingga 1978 atau 1979.
Yang ketiga, ketetapan MPR nomor 4/MPR/1978 tentang GBHN tahun 1978 hingga 1983, Dasar Hukum Repelita 3 tahun 1979 atau 1980 hingga 1983 atau 1984. Yang keempat, ketetapan MPR nomor 2/MPR/1983 tentang GBHN tahun 1983 hingga 1988, Dasar Hukum Repelita 4 tahun 1984 atau 1985 hingga 1988 atau 1989. Yang kelima, ketetapan MPR nomor 2/MPR/1988 tentang GBHN tahun 1988 hingga 1993, Dasar Hukum Repelita 5 tahun 1989 atau 1990 hingga 1993 atau 1994. Yang keenam, ketetapan MPR nomor 2/MPR/1993 tentang GBHN tahun 1993 hingga 1998, Dasar Hukum Repelita 6 tahun 1994 atau 1995 hingga 1998 atau 1999. Yang ketujuh, ketetapan MPR nomor 2/MPR/1998 tentang GBHN tahun 1998 hingga 2003, Dasar Hukum Repelita 7 tahun 1998 atau 1999 hingga 2003 atau 2004. Yang ketiga, yaitu ada era transisi reformasi. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era transisi reformasi diawali dengan diterbitkannya beberapa ketetapan MPR sebagai respon terhadap tuntutan reformasi yang sangat deras ketika itu. Ketetapan MPR tersebut antara lain, yang pertama, TAP MPR tentang pokok-pokok reformasi dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Yang kedua adalah TAP MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga adalah tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Yang keempat adalah penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pada pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu TAP MPR tentang hak asasi manusia pada tahun 1998. Berkaitan dengan politik dan strategi nasional, MPR hasil pemilu 1999 pada rapat paripurna ke-12 Sidang Umum MPR pada tanggal 19 Oktober 1999 menetapkan TAP MPR tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004. Garis besar haluan negara atau disingkat GBHN pada tahun 1999 sampai 2004 tersebut memuat arah kebijakan penyelenggaraan negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara, termasuk lembaga tinggi negara dan seluruh rakyat Indonesia, dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan dalam kurun waktu tersebut sesuai dengan amanat GBHN 1999 sampai 2004. Arah kebijakan penyelenggaraan negara tersebut dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional 5 tahun yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, Propernas diperinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Propernas atau Program Pembangunan Nasional 5 tahun sebagai penjabaran dari GBHN 1999 sampai 2004 merupakan rencana pembangunan 5 tahunan. Kerangka waktu Propernas adalah tahun 2000 sampai 2004. Propernas adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa. Fungsi Propernas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan. Perumusan Propernas dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak, baik itu kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, lembaga swadaya masyarakat atau disingkat LSM, maupun para pakar, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai upaya mencari masukan, dilakukan dengan tujuan agar semua pihak merasa ikut memiliki dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Propernas bukanlah rencana pembangunan pemerintah pusat saja, melainkan merupakan rencana pembangunan seluruh komponen bangsa. Propernas merupakan payung bagi seluruh lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas pembangunan. Proses penyusunan Propernas yang dilakukan secara transparan akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan mendorong pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Tiap-tiap lembaga tinggi negara, departemen dan lembaga pemerintah non-departemen menyusun rencana strategis atau yang disingkat Renstra. Sedangkan pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah atau yang disingkat Properda. Renstra dan Propeda harus mengacu pada Propernas. Untuk Propeda,
dimungkinkan adanya penekanan prioritas yang berbeda-beda dalam menyusun program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Propernas mempunyai karakteristik yang berbeda dengan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang lalu. Propernas berupaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi penyelenggara pembangunan di pusat atau departemen. Kemudian yang terakhir yang keempat yaitu ada Orde Reformasi. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era reformasi diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang disingkat dengan SPPN. Berdasarkan undang-undang tersebut tentang sistem perencanaan dan pembangunan nasional, dinyatakan bahwa yang dimaksud sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang SPPN dinyatakan secara jelas bahwa terdapat 3 dokumen perencanaan pembangunan nasional, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berlaku selama 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berlaku selama 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah yang berlaku tahunan. Hal tersebut sama dengan Rencana Pembangunan di daerah, yaitu Jangka Panjang Nasional selama 20 tahun, Jangka Menengah selama 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah tahunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian kegiatan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah, dan bawah atas. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden atau kepala daerah adalah proses penyusun rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden atau kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda pembangunan yang ditawarkan presiden atau kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki, sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, musyawarah perencanaan pembangunan atau disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikut sertakan dan menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha. Ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan daerah adalah sebagai berikut. Ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional yaitu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka pendek, rencana strategis kementerian lembaga, rencana kerja pemerintah, rencana kerja kementerian lembaga. Sedangkan yang daerah yaitu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Sampai dengan saat ini, pemerintah dan DPR setelah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Dalam Undang-Undang RPJPN tersebut ditegaskan kewajiban pemerintah untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu RPJM Nasional 1 tahun 2005 sampai 2019. RPJM Nasional 2 tahun 2010 sampai 2014, RPJM Nasional 3 tahun 2015 sampai 2019, RPJM yang keempat yaitu tahun 2020 sampai 2024. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden ketika melaksanakan kampanye pada saat pemilu. Berkaitan dengan RPJMN, pemerintah
Presiden SBY telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 sampai 2019 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden hasil pemilu yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. Presiden SBY juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2010 sampai 2014 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden hasil pemilu yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2000. Baik, seperti itulah penjelasan mengenai proses penyusunan politik dan strategi nasional. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai implementasi politik dan strategi nasional yang akan dijelaskan oleh Bara dan Aksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanufwa dari Prodi Manajemen NIM 731420194. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi politik dan strategi nasional di beberapa bidang. Yang pertama di bidang hukum. Dalam bidang hukum ada beberapa poin penting dalam implementasi politik dan strategi nasional, di antaranya mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat bisa melalui beberapa kegiatan, contohnya itu pembiasaan melalui kegiatan organisasi di kampus-kampus, kemudian pelaksanaan tata tertib di lingkungan dari yang paling bawah seperti RT, RW, sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum secara perlahan. Yang kedua, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu. Kemudian, yang ketiga, menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum sehingga tercipta keadilan dan kebenaran supremasi hukum. Yang kedua, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini juga ada beberapa poin penting dalam pelaksanaan politik dan strategi nasional. Yang pertama itu, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, diantaranya dapat melalui kegiatan UMKM di beberapa daerah di Indonesia, kemudian di desa-desa terpencil yang biasanya masih membutuhkan kegiatan UMKM tersebut. Yang kedua, bisa melalui penerapan kegiatan koperasi, kemudian yang ketiga, mengembangkan dan memperbaiki sistem BUMN di Indonesia. Yang terakhir juga bisa dapat melalui kepastian dan perlindungan hak-hak itu baik ke hak para pekerja, konsumen ataupun hak masyarakat secara luas sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan sistem ekonomi kerakyatan secara menyeluruh. Yang kedua, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil. Dalam mengembangkan persaingan yang sehat dan adil, ada beberapa pihak yang dapat dilibatkan. Yang pertama itu ada pihak internal, yaitu pelaku usaha atau perusahaan itu sendiri. Yang pertama bisa dilakukan dengan penetapan harga yang sesuai dengan harga pasar, sehingga tidak menimbulkan jatuhnya para pesaing atau lawan di dunia usaha. Kemudian ada juga kerja tim, sehingga bisa lebih kolaboratif dan menjadikan usaha tersebut lebih efektif dan efisien. Persaingan yang sehat dan adil pun dapat terwujud. Kemudian untuk pihak eksternalnya, untuk menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik biasanya melalui pihak eksternal seperti pemerintah. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Biasanya melalui berbagai regulasi dan kebijakan-kebijakan seperti pajak, subsidi, kemudian melalui mekanisme pasar yang sesuai dengan undang-undang yang transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bara Alvaro Bayu Haji, NIM 73114200189. Di sini saya akan melanjutkan tentang implementasi politik dan strategi nasional. Selanjutnya yaitu di bidang politik. Nah, di bidang politik sendiri itu ada dua sub bidang lagi, yaitu di politik luar negeri dan penyelenggaraan negara. Yang pertama itu kita bidang politik yang secara umum. Implementasinya yaitu pertama, memperkuat keberadaan dan kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu kepada Kebhinneka Tunggal Ikaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Perlu adanya upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan negara, dinamika, dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan
persatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, itu adalah meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, selanjutnya ini adalah bidang politik luar negeri. Yang pertama itu menegaskan arah politik luar negeri Indonesia itu yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Yang kedua, dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat orang banyak harus disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat. Nah, yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri maupun melakukan diplomasi proaktif dalam segala bentuk untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional. Nah, selanjutnya itu adalah di penyelenggaraan negara. Yang pertama, itu ada membersihkan penyelenggaraan negara dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional, serta pengawasan masyarakat dengan mengembangkan etik dan moral. Yang kedua, meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan, serta memperlakukan sistem karir berdasarkan prestasi, prinsip, memberikan penghargaan dan sanksi. Nah, yang ketiga itu melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat dari yang sebelum atau sesudah memangku jabatan dengan tetap menjunjung tinggi hak hukum dan hak asasi manusia. Nah, itu dia di bidang politik. Sekarang kita kembali selanjutnya di bidang sosial budaya. Nah, di bidang sosial budaya ini terdapat sub-bagian. Yang pertama itu ada komunikasi, informasi, dan media massa. Implementasinya yang pertama itu meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa, baik itu modern atau tradisional, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkukuh persatuan dan kesatuan. Lalu membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi. Yang kedua, itu meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah, yang ketiga, meningkatkan peran pers yang bebas jalan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan insan pers agar profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika pers, supremasi hukum, serta hak asasi manusia. Nah, selanjutnya itu di bidang agama. Yang pertama, memantapkan fungsi dan peran maupun kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara, serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu, integral, sehingga sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga itu meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga terciptanya suasana yang harmonis dan saling menghormati satu sama lain dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama dan pelaksanaan pendidikan agama secara deskriptif yang tidak dogmatif untuk tingkat perguruan tinggi. Nah, selanjutnya itu di bidang pendidikan. Yang pertama itu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup berbangsa dan membangun keberadaan bangsa. Yang kedua, merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum, kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya di masyarakat. Nah, yang ketiga itu mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai-nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan. Selanjutnya yaitu kedudukan dan peranan perempuan. Yang pertama, meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan dan berbangsa melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan keadilan gender. Yang kedua, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Nah, selanjutnya itu di bidang pemuda dan olahraga. Yang pertama, menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai dari sejak dini melalui pendidikan olahraga di sekolah maupun di masyarakat. Nah, yang kedua, meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara sistematif dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan di bawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga, termasuk organisasi penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran yang membanggakan di tingkat internasional. Nah, yang ketiga itu mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasi segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. Nah, selanjutnya itu ada di pembangunan daerah. Yang pertama, mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, dan lembaga keagamaan, serta lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat untuk seluruh masyarakat dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua itu melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah dari daerah provinsi, kabupaten, daerah, kota, dan desa. Yang ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang baik itu fisik maupun sosial sehingga terjadinya pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah. Selanjutnya itu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungan agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan energi dengan penerapan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga itu mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dalam undang-undang. Itu sekian dari implementasi sosial budaya dan politik. Sekian dari saya, Bara Alvaro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Waliyuddin dengan NIM 73114201186 dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai implementasi politik dan strategi nasional di bidang keamanan dan pertahanan.
Dalam mengimplementasikan politik dan strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan, yang pertama yang harus dilakukan yaitu menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan dharma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan. Yang kedua yaitu dengan mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat. Yang ketiga yaitu dengan meningkatkan kualitas keprofesionalitasan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, serta mengembangkan kekuatan pertahanan dan keamanan negara ke wilayah yang didukung dengan prasarana, dan anggaran yang memadai. Begitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.